Baik, saya lanjutkan perkuliahan kita yang barusan sempat terputus, yaitu tentang konsep dasar dan pengertian kewirausahaan. Nah, di sini kita lanjutkan dengan disiplin ilmu kewirausahaan dan perkembangannya seperti apa. Nah, di sini dalam teori ekonomi, studi kewirausahaan ditekankan pada identifikasi peluang yang terdapat pada peran serta membahas fungsi inovasi dari wirausaha dan menciptakan kombinasi sumber daya ekonomis sehingga mempengaruhi ekonomi agregat. Nah, ini secara teoritis ya. Sedangkan studi kewirausahaan meneliti karakteristik kepribadian wirausaha. Nah, atau ini dari dari prospek ilmu psikologi. Nah, sedangkan penelitian ditekankan pada pengaruh dari lingkungan sosial dan kebudayaan dalam pembentukan masyarakat wirausaha. Ini adalah dari ilmu sosiologi. Sedangkan di sini Ray dan Ranachandran 1996 menegaskan walau terdapat perbedaan sudut pandang penelitian yang dilakukan ahli ekonomi, psikologi, dan sosiologi, harus tetap berpijak pada kegiatan kewirausahaan. Nah, ini dia. Jadi ada dari aspek psikologinya, dari aspek sosiologi, kemudian Ray dan Rana Chandran menegaskan bahwa harus berpijak pada kegiatan kewirausahaan serta sebab akibatnya pada tingkat mikro dan makro seperti apa. Itu disiplin ilmu kewirausahaan itu seperti itu. Nah, sedangkan apabila dilihat dari berbagai sudut pandang, nah di sini misalnya yang pertama ada dari sudut pandang ahli ekonomi, wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, itu adalah kegiatan wirausaha, yaitu memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu produk yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya, wirausaha juga merupakan orang yang memperkenalkan perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi lainnya. Dan dengan kata lain, wirausaha adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi, sumber daya alam, tenaga modal, dan keahlian untuk tujuan memproduksi barang dan jasa. Nah, jadi di sini adalah pandangan dari ahli ekonomi. Nah, apabila kita lihat dari pandangan ahli manajemen, otomatis wirausaha akan didefinisikan lain ya, yaitu wirausaha adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru. Nah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Marzuki Usman tahun 1997. Sedangkan wirausaha adalah seorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, serta dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Nah, jadi di sini ditekankan oleh ahli manajemen ini adalah bagaimana seorang wirausaha mengeluarkan atau memanfaatkan potensi dirinya untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada. Seperti itu. Sedangkan pandangan dari pelaku bisnis, nah ini lain lagi, di mana wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru. Nah, jadi ini wirausaha adalah pencipta bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu kemudian juga dikasih tahu, pengusaha adalah orang yang mengorganisasikan, mengelola, dan berani menanggung resiko sebuah usaha untuk perusahaan. Nah, sedangkan wirausaha adalah orang yang menanggung resiko keuangan material. Jadi wirausaha itu adalah orang lebih secara spesifik adalah orang yang menanggung resiko keuangan material dan sumber daya manusianya. Nah, sedangkan Sri Edi Swasono mendefinisikan wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko,
yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dan prestasi di bidang usaha. Nah, jadi tolong dibedakan entrepreneur atau orang yang melakukan kegiatan wirausaha, nah, adalah berbeda dengan wirausaha itu sendiri. Kalau pengusaha, nah itu tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah kalau wirausaha itu dia lebih terkonsep. Nah, baik itu dalam pelopor bisnisnya, dia juga bersifat inovator, penanggung jawab atas risiko. Nah, kemudian juga mempunyai visi ke depan. Jadi berbeda. Selanjutnya, pandangan psikolog juga lain. Wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan diri dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Sedangkan pandangan pemodal, nah ini, wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Nah, jadi dari pandangan pemodal, wirausaha ini seolah-olah suatu kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat, ya. Baik itu menyediakan lapangan kerja ataupun memberikan atau menawarkan cara-cara baru dalam kegiatan wirausaha. Jadi itu pandangan pemodal. Nah, sekarang ada tujuan pembentukan kewirausahaan. Nah, ini sangat penting. Yang pertama, tujuan pembentukan kewirausahaan ini adalah yang paling dasar, defisit equilibrium. Apa ini defisit equilibrium? Defisit equilibrium adalah seorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasinya. Nah, itu adalah semacam krisis di dalam dirinya, merasa kekurangan dan akan berusaha untuk mengatasinya. Itu dasarnya. Kemudian di atas itu adalah perasaan kekurangan mendorong dia untuk mencari pemecahan. Nah, sedangkan goal directed behavior adalah keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah kekurangan. Serta terakhir yang paling yang menjadi ujung tombak tujuan pembentukan kewirausahaan adalah tujuan berupa insentif. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan wirausaha tersebut. Jadi itu tujuan pembentukan wirausaha. Tujuan intinya, tujuan akhirnya adalah tujuan berupa mendapatkan keuntungan atau insentif, kemudian yang didasari oleh perasaan kekurangan, goal directed behavior, kemudian adanya krisis atau merasa kekurangan di dalam diri seseorang. Nah, kemudian pencapaian tujuan di sini adalah tujuan berupa insentif, ya, seperti yang saya katakan tadi, berupa keuntungan dari kegiatan wirausaha. Kemudian peran pendidikan dalam pembentukan wirausaha, nah ini sangat penting ini bagi kita semua. Banyak orang melakukan kegiatan usaha secara otodidak tanpa terdidik, nah berbeda dengan orang yang melakukannya secara konseptual. Artinya seorang wirausaha lebih memiliki street smart daripada book smart. Nah, maksudnya adalah seorang wirausaha lebih mengutamakan untuk belajar dari pengalaman. Nah, jadi kalau wirausaha itu lebih mengutamakan untuk belajar dari pengalaman dibandingkan dengan belajar dari buku dan pendidikan formal, book smart. Sedangkan menurut Crucial 1987, masalah pendidikan sangatlah penting bagi keberhasilan usaha. Kegagalan pertama dari seorang wirausaha adalah karena dia tidak mengandalkan pengalaman, karena dia lebih dia lebih mengandalkan pengalaman daripada pendidikan. Nah, kebalikannya, namun dia juga tidak menganggap remeh arti pengalaman bagi seorang wirausaha. Baginya sumber kegagalan kedua adalah jika seorang wirausaha hanya bermodalkan pendidikan tapi miskin pengalaman lapangan. Artinya apa? Ya, di sini dapat kita simpulkan peran pendidikan dalam pembentukan kewirausahaan sangat penting. Artinya tidak hanya seorang wirausaha untuk kegiatan kewirausahaan itu sukses, tidak hanya membutuhkan pengalaman, tapi justru juga membutuhkan tingkat pendidikan, karena dari proses pendidikan itu akan muncul konsep pemikiran wirausaha yang baik sehingga kegiatan wirausahanya terstruktur dan terkonsep. Nah, itu peran pendidikan. Nah, di sini juga
Disimpulkan bahwa seorang wirausaha yang memiliki potensi sukses adalah mereka yang mengerti kegunaan pendidikan dan menunjang kegiatan serta mau belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, artinya tidak hanya punya pengalaman, tapi juga mau belajar. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kita, perkuliahan pertemuan yang kedua ini. Semoga bermanfaat dan semoga dari sini kita sudah paham kira-kira apa itu kegiatan kewirausahaan, apa itu kegiatan wirausaha. Setidaknya tadi kita sudah lihat pengertiannya, konsepnya, tujuannya, pola pikirnya seperti apa, kemudian pandangan dari berbagai bidang ilmu seperti apa. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan wirausaha juga sudah kita lihat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbahagia. Salam entrepreneur.